Selingkuhnya gimana? Rakyat curiga boleh, dan memang faktanya itu. Ya ini, monggo. Kalau dari koalisi sendiri mungkin sebenarnya mau cuma proposal. Kalau saya proposal, kan jadi saya punya lembaga namanya Mahasabha Purbakala. Mahasabha Purbakala itu anggotanya dari para arkeolog di ya itu semua dari teman-teman yang punya concern terhadap persoalan itu. Kemarin barusan mengajukan persoalan karena 1 bulan yang lalu ya, atau berapa Mas Dari lupa, ya, 1 bulan yang lalu Mas OKM. Saya minta waktu itu jawabannya juga tidak semacam itu yang saya lakukan, bahwa 1 harus H-2. Oke, saya memahami karena ada proses anggaran segala macam. Oke, tapi kan harusnya 2 tahun lagi kita harus dapat jawaban iya dan tidaknya. Atau yang kedua, efisiensi Mas. Ini kita efisiensi, saya memahami efisiensi. Yang ketiga, program saya untuk tahun ini habis Mas. Artinya itu kan bukan ruang dialog. Artinya menutup bahwa kita mau mengemis kegiatan dan itu sudah ditutup. Padahal seharusnya kalau transparansi yang baik itu kalau ada surat masuk jawabannya tidak seperti itu. Ya nanti Mas saya rapatkan dulu. Mungkin ya harapan rakyat ya. Ya nanti saya rapatkan dulu ini prosesnya begini-begini nanti. Terus ada jawaban resmi kepada kita. Pada kita itu jawabannya mungkin 1, Mas kegiatan kamu kurang fokus. 2, kegiatan pernah dikerjakan orang lain. 3, anggarannya kekecilan atau kegedean. Jadi kita tahu bisa evaluasi dengan teman-teman yang lain. Oh ini kita perbaiki, kita mungkin kita ajukan lagi semacam. Sampai hari ini tidak semua proposal yang masuk hampir dari seluruh masyarakat, bukan hanya di teman-teman penggiat kebudayaan seniman ya, rakyat yang lain juga begitu. Makanya saya tadi usul sama Ombudsman, karena bisa nggak kita kolaborasi bersama bikin posko aduan terhadap transparansi Danais. Karena Danais sampai hari ini ya rakyat tidak tahu. Hanya itu cara apa ya? Undang-undang keseimbangan itu mensejahterakan rakyat, tapi sejahteranya gimana? Rasio gini kita masih tinggi. Sementara pembangunan yang di luar menyentuh rakyat, faktanya ini yang kegelisahan ya, punya kan bertahun-tahun karena apa? Karena faktor feudalisme di Jogja sangat kuat. Makanya takut tuh bersuara hari ini selama 13 tahun Danais itu banyak kita perlu untuk speak up, untuk membuka ruang dialog, untuk memperbaiki, bukan untuk ruang kebencian enggak ya, tapi ini ruang untuk memperbaiki. Karena apa sih yang kurang dari keistimewaan itu? Jangan keistimewaan nanti downgrade oleh persoalan-persoalan semacam ini. Oh baru sekarang Pak ke OI Pak? Ya karena feudalisme tadi itu nggak berani orang akan speak up. Semua gerendengan di mana-mana Mas. Saya selalu berkeliling di berbagai tempat di desa-desa dan komunitasnya juga banyak, sama keluarnya. Tapi takut karena faktor tadi feudalisme tadi. Ya ini kultur ini makanya harus kita buka ya. Ini menjadi ruang pembelajaran bersama. Baik pemerintah daerah juga. Mungkin gubernurnya juga tidak tahu persoalan di bawah ini, OPD-OPD yang dalam tanda petik. Ya karena yang faktor feudalisme tadi itu. Karena kan ada dua apa ya? Mereka itu mengerjakan 2 undang-undang yang berbeda Mas. Undang-undang negara NKRI sama undang-undang keistimewaan. Ini kemana? Selingkuhnya itu di mana sih sebenarnya? 2 ini. Rakyat juga harus dipahamkan. Bedanya Kundoka Budaya dengan Dinas Kebudayaan kalau bersurat itu apa sih? Itu ada dampaknya enggak kira-kira? Ini kan tanpa ada Danais kan kebudayaan kan jalan. Dinas Kebudayaan kan melakukan kerja-kerja kebudayaan. Proposal juga ada, dana ada. Tapi begitu ada Danais ada dana tambahan. Tapi dua-duanya kan berjalan ini.
Ini yang dipakai dana yang mana kira-kira begitu? Ya maka transparansi yang kita butuhkan itu. Ini bagian dari literasi publik ya, agar masyarakat juga tahu. Oh dana itu untuk ini, plottingnya itu pemajuan keseimbangan desa-desa diberdayakan, desa budaya, desa mandiri budaya. Ya, terus kelompok yang lain kemana gitu? Kalau di desa-desa itu kan mesti patronnya lurah. Kalau sudah mengajukan ya rakyat dimeneng wae ke kapan ya gitu terus ke atas. Ya ini sekarang kita ngomonglah atas nama serikat warga ini.